Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayuni Delmira dari kelas TI 23A dengan NPM 22312037. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi. Apa sih kode etik pengguna informasi teknologi? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat prinsip, norma, atau pedoman yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku saat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan secara aman, bertanggung jawab, dan tidak merugikan orang lain. Kode etik ini mencakup banyak hal, seperti menghargai hak cipta dan kekayaan intelektual, tidak menyebarkan hoaks atau informasi palsu, menjaga privasi dan kerahasiaan data, serta tidak menggunakan teknologi untuk merugikan orang lain. Jadi, siapa sih yang wajib mematuhi kode etik ini? Jawabannya adalah semua orang ataupun semua pihak, mulai dari pelajar, mahasiswa, profesional IT, pegawai kantor, hingga masyarakat umum. Karena setiap orang yang menggunakan perangkat digital, baik itu komputer, smartphone, atau internet, memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tetap aman dan etis. Adapun dampak dan resiko negatif jika kode etik ini diabaikan. Yang pertama adalah pelanggaran privasi dan kebocoran data. Contohnya, ketika seseorang mengakses data pribadi tanpa izin atau membocorkan informasi sensitif seperti nomor KTP, alamat, atau data keuangan. Ini sangat membahayakan dan bisa disalahgunakan. Selanjutnya adalah kejahatan cyber, seperti peretasan akun, penipuan online, pencurian identitas, hingga penyebaran malware. Jika kode etik tidak dipatuhi, kejahatan ini bisa semakin marak. Yang selanjutnya adalah cyberbullying atau ujaran kebencian. Media sosial yang seharusnya jadi tempat berbagi informasi dan inspirasi bisa berubah menjadi tempat menyebarkan kebencian, hoaks, dan bullying jika penggunanya tidak memiliki etika. Yang selanjutnya adalah plagiarisme, di mana mengambil karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber juga merupakan bentuk pelanggaran etika. Adapun peran kode etik dalam mitigasi resiko. Yang pertama adalah jika pengguna menghargai privasi, maka data tidak akan disalahgunakan. Jika kita menjunjung tinggi integritas, maka tidak ada plagiarisme atau pencurian data. Selanjutnya, jika semua pihak sadar akan tanggung jawab digital, maka cyberbullying dan penyebaran hoax bisa ditekan. Contohnya adalah banyak perusahaan yang menetapkan kebijakan etika digital untuk karyawan, seperti larangan menggunakan perangkat kantor untuk hal pribadi atau kewajiban melindungi data pelanggan. Bahkan di dunia pendidikan, banyak kampus yang mengedukasi mahasiswanya tentang etika berinternet, terutama terkait penggunaan AI, plagiarisme, dan keamanan cyber. Adapun contoh kasus nyata yang bisa kita lihat, yang pertama adalah kasus positif, di mana GDPR atau General Data Protection Regulation dan regulasi yang mengatur bagaimana data pribadi harus dilindungi. Banyak perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook yang akhirnya menggunakan penyelesaian besar agar patuh terhadap etika dan hukum privasi. Yang selanjutnya adalah contoh kasus negatif, di mana pada tahun 2018 terjadi skandal besar ketika data jutaan pengguna Facebook disalahgunakan oleh perusahaan analisis politik Cambridge Analytica. Mereka menggunakan data tersebut untuk memengaruhi pemilu. Ini menunjukkan apa yang bisa terjadi jika kode etik dalam perlindungan data diabaikan. Yang selanjutnya adalah kasus cyberbullying di kalangan pelajar. Di Indonesia sendiri, banyak kasus cyberbullying yang terjadi karena rendahnya kesadaran etika digital. Ada yang sampai putus sekolah, bahkan mengalami gangguan psikologis karena terus-menerus dibully di dunia maya. Dengan kita mematuhi kode etik, mendapatkan manfaat, yaitu untuk individu menjaga reputasi digital, terhindar dari masalah hukum, membangun karakter yang bertanggung jawab di dunia maya. Selanjutnya, ada untuk organisasi, yaitu meningkatkan kepercayaan publik, menjamin keamanan data konsumen, sehingga menghindari kerugian akibat pelanggaran hukum. Untuk masyarakat sendiri, yaitu menciptakan ruang digital yang aman, damai, dan positif, mendorong inovasi yang bertanggung jawab, dan mengurangi konflik sosial akibat penyalahgunaan teknologi. Dan mengapa kode etik ini perlu diajarkan sejak dini? Karena
Mengenai etika pengguna teknologi tidak hanya penting untuk orang dewasa ataupun profesional IT, tetapi juga perlu ditanamkan sejak usia dini, terutama pada anak-anak dan remaja. Saat ini banyak anak-anak yang sudah terpapar internet sejak usia dini. Mereka bermain game online, menggunakan media sosial, bahkan membuat konten sendiri. Jika mereka tidak mendapatkan pendidikan etika yang memadai, maka resiko penyalahgunaan sangat besar, yaitu anak-anak bisa tanpa sadar menyebarkan informasi pribadi kepada orang lain. Mereka tidak menerima perilaku tidak sopan atau merugikan yang dilihat di internet, atau bahkan menjadi pelaku perundung digital tanpa memahami dampaknya. Tantangan yang dalam menerapkan kode etik yaitu pertama adalah anonimitas di internet. Banyak orang merasa bebas berbuat apa saja di dunia maya karena merasa tidak terlihat, padahal jejak digital tetap ada. Selanjutnya adalah kurangnya literasi digital. Tidak semua orang paham akan pentingnya melindungi data pribadi atau bahaya menyebarkan informasi palsu. Yang selanjutnya adalah pengaruh konten negatif, di mana konten hoaks, ujaran kebencian, sehingga pornografi tersebar begitu cepat tanpa filter etika dan pengguna bisa tersesat. Jadi, kode etik pengguna informasi teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku digital yang bertanggung jawab dan beretika. Dengan adanya kode etik ini, pengguna teknologi dapat lebih sadar dan pentingnya menjaga privasi, menghargai hak cipta, menghindari penyebaran informasi palsu, serta menjunjung tinggi santun dalam berkomunikasi di dunia maya. Jika diterapkan dengan baik, kode etik mampu mencegah berbagai dampak negatif seperti pelanggaran data, kejahatan cyber, hingga cyberbullying yang marak terjadi. Lebih dari sekedar aturan, kode etik adalah panduan moral yang membantu kita memanfaatkan teknologi secara positif dan bijaksana. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap individu, organisasi, dan masyarakat secara luas memahami, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai etik dalam penggunaan teknologi agar tercipta ekosistem digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi semua orang. Sekian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.